Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa datang lagi di majelis ilmu ini, yang insya Allah kehadiran kita ke sini mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan kita di akhirat nanti sebagai amal kebaikan untuk kita juga. Dan juga insya Allah setiap ilmu yang kita dapatkan meskipun dari majelis-majelis yang tidak terlalu besar gitu, yang anggotanya sedikit atau anggotanya banyak, semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat buat kita dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan tema besar kita dari hadis Arba'in. Kita telah masuk di hadis yang ketujuh, sebagaimana yang telah disampaikan di awal bahwasannya hadis Arba'in ini adalah kumpulan dari kalimat-kalimat yang singkat tapi mencakup aspek segala kehidupan atau aspek Islam secara menyeluruh, atau jawami'ul kalim. Jadi isinya tidak terlalu panjang-panjang, tapi dari hadis Arba'in ini sudah mencakup beberapa aspek kehidupan. Seperti di dalam hadis ketujuh ini, bunyi hadisnya adalah An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah ketulusan. Kami berkata, wahai Rasulullah, untuk siapa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum mereka. Baik, kita mulai dari yang pertama. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Kunyahnya itu Abi Ruqayyah. Dia punya anak namanya Ruqayyah. Mungkin kalau yang umum kita dengar kalau kunyah itu disandingkan dengan anak laki-laki gitu. Misalkan Abu Muhammadain, atau misalkan Abu Ahmad, atau misalkan Abu Muhammad. Nah, umumnya kunyah itu disandingkan dengan nama anak laki-laki. Tapi ini sahabat Nabi Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, kunyahnya dinisbatkan kepada anak perempuannya. Namanya adalah Ruqayyah. Jadi meskipun umumnya kunyah itu dinisbatkan dari anak laki-lakinya, tapi kalau misalkan dikunyahkan kepada anak perempuan pun nggak ada masalah. Bahkan di hadis sebelumnya, istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah, Ummu Abdullah, ya keponakannya bukan anaknya gitu. Atau sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan
hadis ada kunyahnya Abu Hurairah. Hurairah itu julukannya adalah kucing karena beliau suka sama kucing. Jadi julukannya bukan dari nama anaknya. Jadi meskipun umumnya kunyah itu dari anak laki-laki, tapi bisa juga kunyah dari anak perempuan atau dari keponakan atau dari julukannya dia gitu, keseringannya, perilakunya seperti apa. Dan Nabi Muhammad beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama adalah ketulusan. Nah, coba lihat terjemahannya. Agama adalah ketulusan. Ad-dinu an-nasihah. Nah, kalau misalkan kita di Indonesia sebetulnya nasihat itu kan umum. Di kita juga nasihat ya, nasihat ngasih penjelasan atau ngasih saran atau ngasih suatu hal-hal yang baik. Nah, di dalam hadis ini nasihah ini asal katanya dari 3 kata yaitu nasoha atau bisa disamakan dengan kholaso. Kenapa diartikan di sini adalah ketulusan? Jadi nasoha di sini maksudnya adalah suatu ketulusan atau suatu kemurnian. Kalau misalkan di Arab itu ada sebutannya zahabun nasihun. Artinya adalah emas yang murni. Jadi kalau misalkan kita tahu proses untuk ngambil emas gitu ya, buat tambang emas kemudian menjadi emas yang murni. Kalau emas yang belum menjadi emas yang murni ya itu sebutannya zahab aja, masih bercampur sama kayak misalkan sama tanahnya atau misalkan masih ada karat-karatnya, masih ada campuran-campuran lainnya belum menjadi emas yang murni. Nah, kalau misalkan emas itu sudah diproses menjadi emas yang murni, ini disebutnya adalah sebagai zahabun nasihun, yaitu emas yang sudah murni. Tidak ada campuran atau kandungan-kandungan dari hal-hal lainnya selain emas. Begitu juga misalkan madu. Madu sebelum menjadi madu yang murni itu prosesnya juga masih ada. Kadang madu itu kecampur sama sarang-sarangnya atau bahkan masih ada tawonnya atau masih ada lebah yang nempel di madu itu. Nah, kalau misalkan madu yang sudah menjadi murni, madu doang, itu berarti asalun nasihun. Itu berarti suatu madu yang murni. Nah, maksud nasihah di sini itu sama seperti itu. Jadi maksudnya adalah murni, ketulusan, keikhlasan. Jadi kalau misalkan kita baca teks hadisnya, ad-dinun nasihah kulna liman, kata Rasulullah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulullah, untuk pemimpin muslim, untuk orang-orang muslim secara umum. Jadi bukan berarti nasihat itu kepada Allah. Ya gimana mungkin kita ngasih nasihat kepada Allah gitu kalau kita cuman mahamin apa yang kita tahu doang, kalau misalkan dari baca teksnya doang gitu tanpa ada artinya. Kira-kira nasihat agama itu adalah nasihat, masa Allah dikasih nasihat gitu? Kita sebagai hamba kita kasih nasihat kepada Allah, ya nggak mungkin gitu. Terus kita kasih nasihat kepada Rasulullah, nggak mungkin juga. Kita nasihat kepada orang-orang pemimpin muslim, mungkin itu masih masuk gitu. Kalau misalkan nasihat kepada kitab umat muslim, ya gimana caranya gitu. Jadi maksudnya nasihah di sini adalah suatu ketulusan, suatu keikhlasan, dan bagaimana sikap kita terhadap 5 poin yang disebutkan di dalam hadis di sini. Atau ada makna lain tentang nasoha itu bisa jadi tentang suatu, misalkan ada pakaian yang robek, dijahit, diperbaiki, disambung, itu juga bisa makna dari kalimat nasoha. Nah, ad-dinun nasihah berarti agama adalah nasihat. Agama yang kita peluk ini, agama Islam, adalah isinya tentang nasihat. Nasihat kepada 5 poin ini. Jadi kalau ya agama ya nasihat ya agama. Agama yaitu adalah ketulusan. Ketulusan kepada 5 poin di sini. Artinya agama adalah poin utamanya adalah sebuah ketulusan. Sama kalau misalkan kita pernah dengar sebutan al-hajju arafah. Haji adalah tentang arafah. Padahal proses pelaksanaan haji bukan cuma arafah doang.
rukunnya aja ada 4, bukan cuman Arafah. Jadi Arafah merupakan suatu poin pentingnya atau poin utama dari pelaksanaan haji. Sama seperti di sini, ad-dinun nasihah, poin penting dalam melaksanakan agama adalah sebuah nasihat, sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan. Kemudian di dalam hadis ini ketika Rasulullah menyampaikan suatu sabda, menyampaikan suatu hadis, para sahabat menyaut liman. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan sebuah kebaikan, sebuah nasihat, sebuah ceramah, itu ada interaksi dari para sahabat, nggak cuman satu sisi atau misalkan Rasulullah sebagai pembicara, sahabat cuma dengar aja, cuma merhatiin aja tanpa ada interaksi sama sekali. Nah, di hadis ini kita tahu bahwasanya ketika Rasulullah menyampaikan sebuah nasihat atau sebuah kebaikan atau sebuah ceramah, para sahabat pun ikut interaksi, liman, ikut bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kecuali kalau misalkan hal yang tidak diperbolehkan untuk tanya jawab cuman pada saat khutbah aja. Kalau misalkan proses ceramah silahkan. Kayak misalkan lagi kayak gini tanya jawab, menyanggah, tanya jawab itu enggak ada masalah. Kecuali proses khutbah. Kalau khutbah tidak boleh ada proses tanya jawab. Ya khotib berkhutbah, jamaah dengerin. Tapi dulu ada juga kasus Rasulullah lagi khutbah, terus ada orang Badui. Orang Badui mungkin pemahamannya kurang banyak gitu ya. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah, khutbah Jumat, kemudian ada sanggahan dari orang Badui, ya Rasulullah, halakal amwal. Jadi hewan-hewan ternak itu banyak yang mati karena kekeringan. Akhirnya ketika di khutbah itu Rasulullah nggak menjawab, tapi ngedengerin apa yang disampaikan oleh orang Badui tersebut. Kemudian Rasulullah berdoa supaya diturunkan hujan. Kemudian setelah pelaksanaan sholat Jumat, hujan langsung turun, akhirnya membasahi di tanah tersebut. Akhirnya selamat dari kekeringan. Jadi ini salah satu contoh bahwasannya ketika ada orang yang bertanya ketika khutbah, ada poin pembolehan untuk diperbolehkan kalau misalkan memang terbatas masalah ilmu atau memang urusannya urgen gitu. Pernah saya dengar juga salah satu ceramah gitu ketika di Mesir ada khutbah Jumat juga. Posisinya lagi panas, sholat Jumat mungkin kondisi masjidnya nggak ketutupan semua gitu. Jadi ada jamaah yang sholatnya di luar. Akhirnya ada yang protes. Ya Syekh, kelas ya Syekh. Ini kepanasan, kifayah Syekh, cukup. Cukup soalnya di luar banyak yang kepanasan, orang-orang pada kepanasan, khutbahnya kepanjangan gitu. Padahal khutbah itu nggak ada sunnah atau nggak ada aturan untuk dipanjangkan. Khutbah itu cukup singkat, ringkas, nasihat, habis itu ada nasihat takwa, dicukupkan pada rukun-rukunnya aja udah cukup terpenuhi syarat khutbah gitu. Nah ini ketika khatib melaksanakan khutbah sangat panjang, ada jamaah yang protes, akhirnya langsung dicukupin khutbah di situ, langsung berhenti. Nah kalau dalam kasus seperti ini berarti ada pembolehan ketika khatib melaksanakan khutbah, tapi bukan dialog, hanya dalam hal-hal urgennya saja. Nah sama kalau lagi pembelajaran umum, ceramah, atau misalkan lagi dalam suatu majelis, tanya jawab itu biasa aja gitu. Jadi ada feedback. Jadi nggak cuma dari satu arah. Ini contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat juga ikut aktif ketika ada suatu hal yang ingin diperjelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa maksud ad-dinu nasihakulna liman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Maksudnya apa ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya adalah kita sebagai hamba, kita sebagai umat Islam, kita melaksanakan hak-hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan segala perintah-perintahnya Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya Allah. Ada nggak kalau misalkan orang yakin atau percaya bahwasannya Allah adalah Tuhan kita, tapi di sisi lain dia juga percaya ada Tuhan lain selain Allah. Di luar orang muslim ada yang berpendapat seperti itu. Jadi Tuhan bukan cuma satu gitu. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak gitu. Tuhannya nggak cuma satu. Nah kita sebagai umat muslim, kita harus tulus, kita harus ikhlas bahwasannya
Kita meyakini Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita itu cuma satu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam syahadat pun disebutin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat orang masuk ke dalam Islam ketika sebelumnya belum memeluk agama Islam, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada yang disembah lagi selain Allah. Nggak cukup kalau misalkan menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Harus dicukupkan hanya menyembah kepada Allah saja. Nggak boleh ada Tuhan lain yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sama juga nasihat kepada kitabnya Allah atau kitabnya umat muslim. Nasihat atau ketulusan kita terhadap Al-Quran itu dengan cara kita mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita pahamin maksudnya Al-Quran itu apa. Bahkan Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan bahwasannya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Jadi di antara umatnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang terbaik di antara umatnya Nabi Muhammad adalah kita yang belajar Al-Quran, habis itu juga mengamalkan atau mengajarkan lagi Al-Quran yang setelah kita tahu gitu. Jadi salah satu sikap kita terhadap Al-Quran adalah dengan mempelajari dulu Al-Quran gitu. Kalau misalkan kita belum bisa ngajarin Al-Quran kepada orang-orang sekitar kita, ya kita belajar dulu. Kita belajar, kalau belum ngerti sama sekali ya belajar aja dari huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja. Kemudian mungkin di dalam masyarakat Indonesia terkenal metodenya Iqra gitu. Dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 6, nanti setelah itu baru baca Al-Quran. Nah nanti kalau misalkan kita sudah paham, paling nggak ada yang bisa kita ajarkan kepada orang-orang sekitar kita gitu. Paling minimal ketika kita sudah berkeluarga, kita bisa ngajarin anak-anak kita baca surat Al-Fatihah. Karena dari surat Al-Fatihah yang kita ajarin kepada anak-anak kita, itu bakal dibaca terus. Paling nggak dalam sholat itu, sholat wajibnya kan 5 kali. Ditambah lagi mungkin sholat sunnahnya. Dan itu kalau misalkan kita yang ngajarin kepada anak kita, misalkan punya anak 6, berarti 6 anak kita itu kalau misalkan kita yang ngajarin bukan orang lain, pahalanya ngalir terus. Dari 6 anak itu terus menerus mengalir. Apalagi kalau misalkan anak-anak kita nanti punya cucu lagi gitu. Nah lebih bagus lagi kalau misalkan kita ngajarin juga anak-anak yang lain gitu. Jadi pahalanya lebih banyak lagi. Sumber pahala kita banyak gitu. Jadi opsi kita untuk memperbanyak pahala lebih banyak lagi yang nggak kita sadarin. Karena kan jadi amal jariah. Jadi kita ngajarin anak-anak baca Al-Quran, ternyata diamalin terus-menerus, terus juga jadi amal jariah buat kita yang ngajarin Al-Quran. Mungkin simpel gitu. Mungkin di dalam urusan duniawi, guru-guru agama atau guru-guru yang ngajarin Al-Quran itu secara gaji nggak sebanding sama orang-orang yang ngajarin les-les yang lain gitu. Orang tua rela mengeluarkan uang banyak untuk ngajarin anaknya les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Perancis, les bahasa Mandarin, atau les-les yang lainnya. Mungkin secara hitungan duniawi lebih menguntungkan nanti dalam lingkup kerja bakal kepake gitu. Padahal kalau misalkan kita ngajarin hal yang dianggap remeh ini, mungkin orang-orang banyak yang nganggapnya remeh. Ah cuman ngajarin tilawah doang, udah saya panggil aja guru ngaji gitu. Jadi buat ngajarin anak-anak saya panggil aja guru ngaji buat ngajarin anak-anak saya. Nah itu sayang banget. Jadi nggak ada pahala jariah yang mengalir dari orang tuanya. Jadi dari hal yang dianggap remeh, padahal ini sangat bermanfaat buat kita semua. Al-Quran ini bisa jadi syafaat buat kita semua. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa mengajarkan orang tentang Al-Quran, minimal baca Al-Fatihah, insya Allah itu akan menjadi pahala yang sangat banyak buat kita semua. Terus kemudian ada juga nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meyakini bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam syahadat juga disebutkan bahwasannya Nabi Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nah, dalam nasihat kepada Rasulullah SAW, kita harus meyakini bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Kita iman kepada Nabi Muhammad SAW, kita yakin bahwasannya Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir.
Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu gitu, zaman zamannya yang nggak dulu banget gitu, mungkin 2000-an awal, banyak orang-orang di Indonesia ngaku sebagai nabi. Mungkin karena sekarang zaman digital, kalau yang dulu nggak ngerasain bisa di search gitu di YouTube atau di berita, ya Lia Eden lah atau nabi nabi apalah, banyak orang yang ngaku nabi. Apalagi di Indonesia gitu. Di Indonesia ini subhanallah lah. Orang pengen bikin apa, ada aja gitu pengikutnya. Bikin hal yang ngawur, ada aja pengikutnya. Bahkan orang yang ilmunya nggak tahu sumbernya dari mana, toto bikin seragam, bikin acara-acara sendiri, ada aja pengikutnya. Entah itu banyak atau sedikit, ada aja pengikutnya. Makanya sampai ada yang ngaku nabi pun pengikutnya ada juga. Aneh-aneh gitu pengikut orang-orang di Indonesia. Nah, salah satu keikhlasan kita, ketulisan kita kepada Rasulullah SAW, kita iman kepada Rasul, kita yakin yang disampaikan Rasul itu adalah suatu kebenaran, suatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an yang disampaikan kepada kita melalui Rasul itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dirancang Rasulullah sebagai orang yang buta terhadap huruf dan juga nggak bisa nulis. Bukti bahwasannya Al-Quran yang disampaikan kepada kita adalah disampaikan sama orang yang nggak ngerti huruf. Jadi nggak mungkin orang itu, Nabi Muhammad SAW, ngasal dalam menyampaikan Al-Quran kepada umat muslim. Sampai dirancang sedemikian rupa gitu. Sehingga Al-Quran yang sampai kepada kita, yang sekarang kita sering baca, kita sering pelajari, kita hafalin, kita tadaburin, itu betul-betul emang Rasulullah sebagai penyampai aja, cuma nyampein gitu. Dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai ilmu buat kita semua. Dan itu adalah sebuah kebenaran gitu. Ilmunya betul-betul emang disampaikan dengan cara yang betul, cara yang baik, sehingga kemungkinan hadis itu bukan berasal dari Rasul itu bisa kelacak. Apakah hadis ini betul dari Rasul? Apakah ini ada kemungkinan penyelewengan dari perawinya? Atau misalkan ini status hadisnya itu dhaif, lemah, itu semuanya bisa dilacak. Itu adalah salah satu pentingnya kita mempelajari hadis gitu. Hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 4 adalah tentang ketulusan atau keikhlasan kita kepada pemimpin muslim. Nah, disebutkan di sini adalah pemimpin muslim gitu. Jadi sikap kita terhadap pemimpin muslim. Tentu di zaman sekarang, mungkin zaman sekarang sama zaman Nabi Muhammad itu beda ya. Ketika zamannya Nabi Muhammad, pemimpin itu ditunjuk sama Nabi Muhammad. Nanti Madinah pemimpinnya siapa, Mekah siapa, Irak siapa, Baghdad siapa, nanti Syam itu pemimpinnya siapa. Beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita tinggal di negara demokrasi. Pemimpinnya itu ya kita berhak buat milih pemimpin kita. Ya kalau misalkan ada yang berpendapat bahwa demokrasi itu sumbernya bukan Islam, silahkan gitu. Tapi kita punya kesempatan untuk memilih seorang pemimpin yang untuk yang punya kesempatan untuk membuat kebijakan, apakah itu kebijakannya buat diri kita atau kebaikan buat umat muslim atau buat umat secara umum gitu. Nah, ketika kita ada kesempatan dihadapkan dengan pilihan apakah pemimpin itu mau yang muslim atau yang non muslim, maka kita sebagai muslim kita harus berpihak kepada pemimpin yang muslim. Ada dua pemimpin sama-sama bagus, yang satu muslim, yang satu non muslim. Ya kita pilih pemimpin yang muslim karena untuk kecenderungan berpihak kepada muslim itu lebih besar dibanding kita percayakan kepada orang yang non muslim gitu. Nah, kalau misalkan sudah terpilih pemimpin, kita juga harus aktif dalam mengawasi, dalam memperhatikan kebijakan-kebijakannya gitu. Ya di negara Indonesia dengan sistem negara demokrasi, kalau misalkan tidak mengikuti proses yang ada gitu. Kalau misalkan ada suatu pemimpin yang melakukan kesalahan,
Kita sebagai umat muslim taunya kalau misalkan ada pemimpin yang salah ya bagusnya dinasihatin, didatengin, disamperin, kita kasih tahu yang benar yang mana, yang salahnya di mana. Kalau bisa dilakukan seperti itu bagus. Kalau misalkan kita tahu pemimpin kita salah, kita bisa kasih nasihat, ternyata itu nasihat itu bisa dijalani, itu bagus. Tapi kalau misalkan buat nemuin pemimpin aja nggak bisa, susah gitu. Ya terus kita buat memperbaiki caranya gimana? Misalkan pemimpinnya ya sudah terlalu offside lah, banyak banyak melanggar aturan, kemudian juga tidak berpihak kepada masyarakat umum. Ternyata kita punya kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut. Kalau misalkan memang caranya bisa, misalkan separah-parahnya gitu, misalkan demo gitu. Demo ternyata hasil hasil dari demo bisa merubah kebijakan yang kurang baik, yaitu itu salah satu wasilah. Misalkan dengan cara demo bisa merubah kebijakan, ya udah dilakuin aja demo. Atau misalkan nggak bisa demo, kita misalkan bisa melalui perwakilan orang-orang yang berpihak kepada kepentingan umum atau kepentingan orang muslim. Ketika ada pemilu legislatif, ya kita pilih orang-orang yang berpihak kepada kepentingan umum atau kepentingan orang-orang muslim, sehingga kepentingan-kepentingan kita bisa terakomodir gitu. Jadi untuk hidup di negara yang memang sistemnya demokrasi, kalau misalkan memang seperti itu, yang lebih baik adalah ya udah tinggal dijalankan saja. Kalau misalkan memang itu yang bisa membuat kebaikan kepada kita semua, memang itu yang terbaik untuk kita semua. Dan kemudian yang terakhir tentang nasihat kepada orang-orang muslim secara umum. Wali aimatil muslimina wa ammatihim. Jadi tentang adab-adab kita terhadap sesama muslim gitu, terhadap ketulusan atau keikhlasan kita terhadap sesama muslim. Ini banyak banget diajarin dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, juga disebutkan hakul muslim alal muslim situn. Kemudian bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan, kita ngebangun relasi atau ngebangun komunikasi dengan sesama muslim, kita harus ngejaga kebaikannya, kita ngejaga aibnya, kita harus memperbanyak teman-teman kita dengan sesama muslim, kita hidup di lingkungan harus bergaul gitu ya. Dan ini mencakup dari hadis ini, nasihat ini sudah mencakup hablum minallah hablum minannas. Jadi salah satu keistimewaannya dari hadis ini adalah sudah mencakup tentang bagaimana komunikasi kita terhadap Allah, komunikasi kita ke atas gitu, sama komunikasi kita terhadap sesama manusia. Nah, makanya penting untuk mempelajari hadis arba'in ini mencakup tentang bagaimana aspek kehidupan kita semua. Jadi mudah-mudahan dari 5 poin ini tentang ketulusan, tentang nasihat kepada Allah, kepada kitabnya Allah, kepada Rasulullah, kepada pemimpin muslim, kepada orang-orang muslim, insya Allah kita bisa mengambil hikmah bahwasannya sikap kita terhadap Allah, terhadap 5 poin ini adalah bagaimana untuk menyikapi atau untuk beribadah kepada Allah, untuk mengimani Rasulullah, kepada kitabnya Allah, dan juga bagaimana sikap kita terhadap pemimpin muslim dan juga kepada orang-orang muslim secara umum. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan, dipersilakan dulu. Baik. Kalau misalkan yang disebutkan tadi perbandingannya tentang pesantren, itu ada yang biayanya mahal tapi pendidikannya bagus gitu. Sedangkan ada sekolah-sekolah MTS negeri gitu. Karena kalau negeri kan udah pasti disubsidi dari pemerintah ya. Kalau misalkan memang perbandingannya pesantren sama sekolah-sekolah agama yang biasa gitu, mungkin dalam dunia pendidikan pasti ada hal-hal yang perlu diurus gitu ya. Kayak misalkan bangunannya lah, atau misalkan buat gaji gurunya. Kalau misalkan perbandingannya sama sekolah agama yang menengah atau yang masih kurang, mungkin kurang apple to apple. Kalau misalkan perbandingannya mau pendidikan yang bagus di dalam agama, coba perbandingannya sama sekolah-sekolah swasta yang umum tapi pendidikannya bagus dan biayanya mahal gitu. Coba perbandingannya antara dua itu, yang mahal sama yang mahal. Sama-sama mahal. Kira-kira lebih milih sekolah yang mahal yang umum atau sekolah yang mahal tapi ada agamanya gitu. Mungkin ini keluhan juga ya.
keluhan buat beberapa orang tua gitu. Bahkan jangankan pesantren, masuk TK aja buat uang pangkalnya udah nyampe udah ada yang di atas 5 juta. TK yang cuma sekolah 1 tahun kan, paling TKB itu cuma 1 tahun doang. Tapi uang pangkalnya itu udah di atas 5 juta, yang sekolah cuma 1 tahun di atas 5 juta. Atau misalkan yang SD udah mungkin ada yang sampai puluhan atau belasan juta gitu buat masuk SD. Ya entah, mungkin wallahu alam ya, jawaban yang lebih tepat yaitu wallahu alam. Mungkin ya ini sebagai kita juga sebagai masyarakat harus aktif juga dalam mengawasi gitu. Kalau misalkan memang ada kebijakan yang bisa kita rubah gitu. Kalau misalkan kita bisa usulin atau ya kira-kira bisa kita sampaikan kepada orang yang punya kebijakan untuk bisa membuat uang itu lebih lebih murah. Ya mungkin itu salah satu wasilah juga. Kita ada kesempatan buat milih pemimpin yang bisa ngatur kebijakan tersebut. Yaitu itu kesempatan kita juga buat milih orang tersebut. Insya Allah kalau misalkan pendidikan negeri itu bisa, insya Allah swasta sebetulnya bisa juga sih. Seharusnya ya. Pasti ada subsidi-subsidi yang bisa dilakukan untuk mengurangi biaya, kemahalan biaya tersebut itu. Mungkin dari dana bosnya lah, atau mungkin dari biaya infrastrukturnya. Kita tahan dulu, kita dengerin azan. Baik, kita lanjut tadi masalah tentang pendidikan. Jadi jawaban yang paling betul yaitu wallahu alam sebetulnya. Cuman ya kita sebagai masyarakat tentu berharap gitu punya pendidikan agama yang bagus, yang terjangkau sehingga pendidikan itu bisa terjangkau sama semua kalangan. Pendidikan yang bagus bisa terjangkau sama semua kalangan. Mungkin sebagai kritik juga gitu kepada mungkin yang punya lembaga-lembaga pendidikan yang bagus. Semoga biayanya bisa terjangkau sama semua kalangan. Mungkin ada juga beberapa gitu yang kita lihat ketika bangun pesantren gitu, ketika bangun lembaga pendidikan, awal-awal nggak punya dana gitu, ngemis-ngemis gitu, atau bikin proposal, minta-minta proposal kepada orang-orang gitu. Ketika lembaga pendidikannya besar, muridnya banyak, SPP-nya naik, hidupnya jadi glamor, kan kita sebagai masyarakat yang lihat juga, kok ini beda banget sama dulu gitu. Dulu mah buat ngebangunnya kita ikut ngebantu, terus ketika lembaga pendidikannya udah besar, anak kita pengen sekolah di situ, ternyata nggak terjangkau sama kita gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi introspeksi juga gitu sebagai kita sebagai mungkin sekarang sebagai anak atau nanti akan menjadi orang tua atau sudah menjadi orang tua, jadi dilema gitu pengen masukin sekolahnya kemana, apakah ke pesantren yang biayanya mahal tapi pendidikannya bagus, atau misalkan karena uangnya terbatas ya masuknya jadinya ke negeri atau pendidikannya yang terbatas gitu. Mungkin sebagai penutup aja, sebagai tentang tadi hadis yang kita bahas, jadi mungkin poin utamanya adalah ketika kita dengar hadis ini, jadi jangan salah maksud nasihat yang dimaksudkan dalam hadis ini gitu. Jadi bukan berarti nasihat itu adalah kita menasihati Allah, kita menasihati Rasul, kita menasihati kitab, atau menasihati pemimpin atau menasihati orang-orang Muslim secara umum. Jadi maksudnya nasihat di sini adalah sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan. Yang dimaksud adalah nasih adalah kemurnian atau ketulusan atau keikhlasan. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.